Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Arif MPD selaku dosen mata kuliah Sains MI Fisika Biologi dan teman-teman PGMI 4F yang berbahagia. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul menyebutkan dan mengenal ciri-ciri makhluk hidup dan kehidupannya. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama, Putri Nurliana. Yang kedua, Oktavita Arbaatun Naimah. Yang ketiga, Nafaatul Ilmah. Yang keempat, Putri Wilujeng Lestari. Dan yang kelima, Muhammad Diyaudin. Saya persilakan untuk pemateri pertama memaparkan materinya. Pembahasan yang pertama, A. Ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. 1. Ciri-ciri makhluk hidup. Menurut Ismawati dan Sugiarto menyatakan bahwa makhluk hidup memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Bergerak. 2. Peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. 3. Memerlukan makanan. 4. Bernapas atau respirasi. 5. Tumbuh dan berkembang. 6. Berkembang biak. 7. Adaptasi. 8. Memerlukan suhu tertentu dan ekskresi. 2. Kebutuhan makhluk hidup. Ada 3, yaitu air, udara, dan makanan. Selanjutnya, B. Penggolongan makhluk hidup. Adapun tujuan khusus dari menggolongkan makhluk hidup sebagai berikut. 1. Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan dari ciri-ciri yang dimiliki. 2. Mendeskripsikan ciri-ciri dari satu jenis makhluk hidup untuk dapat membedakan dengan ciri-ciri jenis makhluk hidup yang lainnya. 3. Untuk mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. 4. Dapat memberikan nama untuk makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Kemudian, klasifikasi makhluk hidup secara berurutan, yaitu 1. Kingdom atau kerajaan. 2. Phylum untuk hewan atau divisio untuk tumbuhan. 3. Klasis atau kelas. 4. Ordo atau bangsa. 5. Familia atau keluarga. 6. Genus atau marga. 7. Spesies atau jenis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan pada makhluk hidup. Nah, jadi yang pertama ini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal ini yaitu terdapat gen dan juga hormon. Gen adalah substansi atau materi pembawa sifat yang diturunkan dari induk. Gen ini mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup. Misalnya, mempengaruhi bentuk tubuh, tinggi tubuh, warna kulit, warna bunga, warna bulu, rasa buah, dan sebagainya. Selanjutnya hormon. Hormon pada tumbuhan ini ada beberapa, di antaranya adalah hormon auksin, hormon sitokinin, hormon giberelin, hormon etilen, dan juga asam absitat. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini yang pertama ada cahaya matahari. Cahaya matahari mempengaruhi pertumbuhan tanaman melalui 3 sifatnya, yaitu intensitas cahaya, kualitas cahaya, dan lamanya penyinaran. Yang kedua yaitu makanan atau nutrisi. Bagi tumbuhan, nutrisi yang diperlukan yaitu air dan juga zat hara yang terlarut dalam air. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada air dan juga kelembapan. Air dan kelembapan merupakan faktor penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup akan mati. Yang keempat ada suhu. Yang kelima, ketersediaan oksigen. Oksigen ini diperlukan tumbuhan untuk bernafas.
Yang keenam ada pH atau derajat keasaman. Jadi hujan asam dapat menambah keasaman tanah. Jika keadaan terlalu asam, klorofil akan rusak sehingga mengganggu proses fotosintesis. Yang kedua, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan juga manusia. Sama halnya dengan tumbuhan, pada hewan dan juga manusia terdapat dua faktor, yaitu yang pertama faktor internal. Faktor internal ini terdapat gen dan juga hormon. Yang membedakan di antara keduanya yaitu hormon. Hormon pada hewan ini terdapat hormon tiroksin, hormon somatomedin, hormon epdison, dan hormon juvenil. Pada manusia ini terdapat hormon tiroksin, hormon pertumbuhan atau growth hormone, hormon testosteron, dan hormon estrogen atau progesteron. Yang kedua ini yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal pada hewan dan juga manusia ini sama halnya faktor eksternal pada tumbuhan, yaitu yang pertama yaitu makanan atau nutrisi, yang kedua suhu, yang ketiga air dan kelembapan, yang keempat aktivitas tubuh, yang kelima oksigen. Baik, di sini saya Oktavita Arba'atun Naimah akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang hubungan antar makhluk hidup. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang saling berdampingan. Kata simbiosis dari bahasa Yunani yaitu sim, artinya dengan, dan biosis artinya kehidupan. Simbiosis merupakan pola interaksi yang erat antara dua organisme yang berlainan jenis. Sedangkan simbion sebutan untuk makhluk hidup yang melakukan simbiosis. Simbiosis dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan antara dua organisme yang saling menguntungkan. Contohnya seperti kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu mendapatkan madu, sedangkan bunga memperoleh keuntungan mempercepat proses penyerbukan. Yang kedua yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua organisme, yang satu mendapatkan keuntungan, yang satunya lagi mendapat kerugian. Contohnya seperti tali putri dengan tumbuhan teh-tehan. Karena tali putri menghisap makanan dari pohon teh-tehan, sehingga pohon teh-tehan terhambat pertumbuhannya. Yang ketiga yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua organisme di mana pihak yang satu mendapatkan keuntungan, tetapi pihak yang satu lagi tidak mengalami kerugian. Contohnya seperti yang terjadi pada ikan badut dan anemon laut. Saya Putri Wilujeng Lestari akan memaparkan materi yang selanjutnya, yaitu penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang pertama yaitu ciri khusus pada hewan. Dibedakan menjadi 3. Yang pertama, penyesuaian bentuk tubuh atau morfologi, yaitu penyesuaian makhluk hidup melalui perubahan bentuk organ tubuh yang berlangsung sangat lama untuk kelangsungan hidupnya. Adaptasi ini sangat mudah dikenali dan mudah diamati tampak dari luar. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, bentuk kaki hewan ternyata berguna untuk penyesuaian diri dengan lingkungannya. Alat tubuh tersebut dapat digunakan untuk mencari makan. Kemudian yang kedua yaitu penyesuaian fungsi alat tubuh atau fisiologi. Adaptasi fisiologi yakni adaptasi yang mencangkup fungsi alat tubuh. Adaptasi ini bisa dalam bentuk enzim yang didapatkan dari suatu organisme. Tetapi adaptasi fisiologi bisa bersifat reversibel atau bisa kembali pada kondisi awal atau semula. Contohnya pada bebek. Bebek bisa hidup di tempat yang berair seperti di sawah. Ia memiliki ciri khusus, yaitu kakinya lebar dan berselaput. Kaki yang lebar dan berselaput itu tujuannya agar mudah berenang di air, dan ketika ia berada di tempat yang berlumpur, tidak mudah terperosok ke dalam lumpur. Kemudian penyesuaian tingkah laku. Adaptasi tingkah laku mudah kita amati karena berupa perubahan tingkah laku untuk menyesuaikan lingkungannya agar tetap terjaga kelangsungan kehidupannya. Contohnya pada cicak. Cicak merupakan contoh hewan yang ekornya mudah putus dalam keadaan bahaya. Cicak mengelabui musuhnya dengan cara memutuskan ekornya atau yang disebut autotomi. Kemudian yang kedua yaitu
ciri khusus pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan tempat hidupnya dan berdasarkan cara melindungi. Yang pertama, berdasarkan tempat hidupnya, yaitu tumbuhan hidup di air, tumbuhan yang hidup di dua musim, tumbuhan di daerah kering atau gurun. Yang keempat, menempel pada tumbuhan lain. Kemudian, ciri khusus pada tumbuhan yang kedua yaitu berdasarkan cara melindungi. Yang pertama, menggunakan duri yang tumbuh pada batangnya. Contohnya yaitu pohon salak, jeruk, dan bougainville. Kemudian yang kedua, menggunakan getah pohon yang memiliki getah yang sangat lengket. Getah akan keluar jika kulit pohon tergores atau rantingnya patah. Contohnya pada sawo, nangka, jambu menteh, dan pohon karet. Di sini saya Muhammad Yaudin akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu tentang ayat penciptaan makhluk hidup. Manusia diciptakan oleh Allah SWT dari saripati tanah. Maksudnya proses kejadian manusia tersebut awal mulanya diciptakan dari saripati tanah, lalu menghasilkan berbagai jenis makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Hal ini juga diterangkan pada ayat Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14, yang artinya sesungguhnya kami ciptakan manusia tersebut dari saripati berasal dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang lalu disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan makhluk yang lain yaitu manusia. Maka Mahasi Allah lah yang pencipta yang paling baik. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.